Oke teman-teman, selamat datang di podcast EduTalk. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu Becoming a Learning Organization. Nah, pernahkah Anda melihat sekolah yang sering ikut pelatihan guru, tapi kenyataannya pembelajaran di kelas tuh masih jalan di tempat gitu. Nah, hari ini kita akan mengulik bagaimana sekolah bisa bertransformasi dari sekedar organization learning menjadi learning organization. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir yaitu Kak Bella. Selamat datang Kak Bella. Kak Bella ini mahasiswi S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang Kak Bella, sehat? Ya, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di sini. Oke, Kak Bella, hari ini kita mungkin mulai langsung dari kasus yang nyata ya, Kak Bella, yaitu banyak sekali sekolah yang sering mengikuti workshop atau pelatihan untuk guru, tapi hasilnya itu tidak selalu tidak selalu terasa gitu. Nah, mungkin bisa dikasih contohnya nih Kak Bella. Oke, ya betul sekali ya. Saya ambil contoh misal nih di SMA, di salah satu SMA Kota Sukabumi. Jadi hampir setiap semester sekolah ini mengadakan pelatihan guru khususnya pada pembelajaran matematika. Jadi materi pelatihannya sudah bagus, narasumbernya juga kompeten. Tapi ketika pelatihannya selesai di kelas itu guru masih tetap kembali ke pola ceramah atau drilling soal. Jadi akibatnya itu motivasi siswa itu menjadi rendah, pembelajaran matematika juga kerasanya kaku, dan nilai ujian nasional juga tidak meningkat kayak gitu. Nah, jadi sekolah ini sebenarnya sudah belajar nih Kak, tapi sifatnya formalitas dan parsial saja gitu. Nah, belum menyentuh perubahan budaya. Itulah yang disebut organization learning gitu. Menarik sekali nih Kak Bella ya. Jadi memang sekolah itu belajar tapi tidak berubah ya Kak Bella ya. Nah, apa sih yang membuat SMA yang salah satu di Sukabumi itu bisa bertransformasi Kak? Coba bisa dijelasin nggak caranya? Oke, nah perubahan ini mulai terjadi ketika kepala sekolah ini menginisiasi lesson study. Nah, ini itu bukan lagi pelatihan sekali datang, tapi juga guru matematika diminta untuk mengamati, merancang dan merefleksikan pembelajaran secara bersama-sama gitu ya. Nah, misalnya nih mereka mencoba menerapkan problem based learning nih PBL yang sekarang lagi naik daun banget nih ya, dalam topik persamaan kuadrat misalkan ya. Nah, setelah itu guru itu berkumpul untuk mendiskusikan apa yang berhasil dan apa yang tidak gitu. Kayak dari situ lahirlah kebiasaan baru. Nah, guru itu lebih terbuka, saling belajar dan berani bereksperimen. Jadi perlahan itu SMA tersebut tidak hanya mengikuti pelatihan saja, tetapi juga benar-benar hidup sebagai learning organization. Oke. Nah, Kak Bella nih, saya pernah membaca suatu buku, yaitu atau suatu artikel. Kalau kita hubungkan nih ya dengan teori Peter Senge tentang 5 disciplines. Nah, apa yang paling relevan dengan transformasi ini Kak? Oke Kak, jadi saya ini melihat yang paling penting itu adalah share vision. Jadi pada awalnya visi belajar itu hanya dimiliki oleh kepala sekolah ya. Nah, guru itu hanya ikut karena kewajiban saja gitu. Tapi karena sekolah merumuskan visi bersama, yaitu matematika sebagai sarana berpikir kritis dan kreatif, semua pihak mulai merasa memiliki kayak gitu. Nah, guru, siswa, bahkan orang tua juga sepakat dengan arah tersebut. Nah, share vision inilah yang menjadi energi perubahan gitu. Nah, guru jadi semangat untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru kayak gitu. Jadi siswa juga lebih termotivasi dan sekolah akhirnya bergerak maju sebagai organisasi belajar yang sejati kayak gitu. Jadi kuncinya itu Kak bukan hanya program atau pelatihannya ya Kak ya, tapi bagaimana visi itu bisa dimiliki bersama.
Nah, sehingga jadi budaya mungkin yang lebih hidup ya, budaya belajar yang lebih hidup. Iya, benar sekali. Jadi becoming a learning organization itu intinya mengubah pola pikir. Jadi bukan hanya menambah aktivitas saja gitu ya. Begitu visi bersama tertanam, perubahan akan terjadi secara alami dan berkelanjutan. Oke, luar biasa ya teman-teman. Dari SMA tadi yang salah satu di Sukabumi itu kita bisa belajar bahwa transformasi menuju learning organization itu bukanlah hal yang instan gitu ya, tapi sebuah perjalanan dengan visi bersama sebagai kompasnya. Nah, semoga kisah ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain gitu ya Kak ya. Terima kasih juga untuk Kak Bella atas wawasannya. Dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah mendengar percakapan kita yang sangat bermanfaat ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.